Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode iterasi Jacobi. Apa itu iterasi Jacobi? Apakah masih sama seperti metode-metode sebelumnya? Tentu tujuannya itu sekarang sudah tidak menentukan hampiran akar dari suatu fungsi nonlinear. Itu bukan lagi menentukan akar, tetapi metode iterasi Jacobi itu adalah suatu metode yang kita gunakan untuk menentukan hampiran dari suatu solusi dari sistem persamaan. Sistem persamaan apa? Sistem persamaan linear berdimensi banyak. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Metode iterasi Jacobi adalah metode yang digunakan untuk menentukan seperti ini, menentukan aproksimasi solusi dari suatu sistem persamaan linear berdimensi banyak. Maksud dari berdimensi banyak itu adalah jadi sistem persamaan linearnya berdimensi lebih dari 2. Bisa jadi berdimensi 3, bisa jadi berdimensi 4, ataukah lebih dari itu. Nah, pertanyaannya, apakah sistem persamaan linear berdimensi 2 itu bisa digunakan Jacobi? Bisa, saya kira bisa. Cuman, kalau untuk yang berdimensi 2 itu saya kira lebih efektif kita menggunakan eliminasi dan substitusi kan. Jadi, Jacobi ini lebih efektif kalau kita gunakan untuk menentukan solusi kalau sistem persamaan linearnya berdimensi banyak. Oke, itu tujuan utamanya. Jadi Jacobi itu tujuannya seperti itu. Terus yang kedua, konsep dasar Jacobi itu kita harus punya nilai awal. Nilai awal x1 0, x2 0, x3 0. Ini maksudnya yang pangkat 0 ini adalah di sini kan ada x1 0, x2 0, x3 0. Ini adalah nilai x1 pada iterasi 0. Iterasi 0 maksudnya adalah nilai awal atau initial point, poin awal, titik awal, x1 0, x2 0, x3 0. Nah, ini kalau saya ambil contoh, kalau sistem atau SPL-nya itu 3 dimensi dan variabelnya x1, x2 dan x3. Kadang nanti suatu sistem persamaan bisa jadi x, y, z, ataukah lebih dari itu, x1, x2, x3, x4 dan seterusnya. Intinya adalah nilai awal itu ditentukan sebagai start awal dari suatu iterasi Jacobi. Nah, yang namanya iterasi itu adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Kapan? Pertanyaannya adalah kapan iterasi itu dihentikan. Nah, iterasi itu dihentikan kalau x1 pangkat n-1 nilainya mendekati x1 pangkat n. Nah, pangkatnya ini maksudnya adalah iterasi. Jadi pernyataan iterasi dihentikannya ini maksudnya adalah secara matematis itu ditulis seperti ini. Secara saya bahasakan secara sederhana adalah hasil kalian pada iterasi sekarang kalau dibandingkan dengan iterasi sebelumnya itu memiliki hasil yang hampir sama. Ya, saya ulangi. Iterasi Jacobi dihentikan jika iterasi yang kalian dapatkan, hasil yang kalian dapatkan pada iterasi saat ini itu hampir sama dengan hasil yang kalian dapatkan pada iterasi sebelumnya. Maka kalau sudah dapat hasil seperti itu, maka itu boleh kalian hentikan. Bisa jadi adalah kalau saya berbicara hampir sama, maka selisih dari hasil sekarang dengan hasil sebelumnya itu kurang dari epsilon. Ya, selisih yang sekarang dengan selisih yang sebelumnya itu kurang dari epsilon. Jadi satu soal nanti epsilonnya itu diberikan. Oke, diberikan misalkan 0,0005 dan seterusnya. Itu iterasi. Kalau udah seperti itu kondisinya, maka iterasi itu bisa dihentikan. Maka aproksimasi solusi yang kalian ambil sebagai jawaban atau sebagai nilai akhir adalah
nilai X1, X2, X3 dan seterusnya pada iterasi yang terakhir. Oke, itu ya. Itu konsep dari iterasi Jacobi. Nah, formulanya seperti ini. Formulanya kalau saya lihat, saya sampaikan seperti ini, saya kira cukup rumit. Nah, intinya adalah begini. Kalau saya berbicara 3 variabel, X1, X2, X3, kalau yang namanya sistem persamaan linier, ada 3 variabel, maka juga harus ada 3 persamaan. Oke ya, saya ulangi. Kalau saya punya 3 variabel, maka nanti pada soal itu diketahui, maka yang diketahui itu adalah 3 persamaan. Persamaan linier yang mengandung X1, X2, X3. Jadi, langkah pertama sebelum melakukan iterasi Jacobi itu adalah persamaan pertama itu kalian buat menjadi X1 sama dengan sekian. Apakah di sini ada koefisiennya? Kalau memang ada koefisien itu dibagi dan seterusnya. Pokoknya yang penting adalah kalian mendapatkan X1 sama dengan sekian. Persamaan kedua kalian ambil X2 sama dengan sekian. Persamaan ketiga kalian ambil X3 sama dengan sekian. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin ini hanya teori dan formula yang saya sampaikan hanya bersifat umum. Nanti akan saya berikan sebuah contoh nyata bagaimana menggunakan iterasi Jacobi. Oke, ini kita coba soal latihan ya. Dengan metode Jacobi, iterasi Jacobi, tentukan solusi dari sistem berikut dengan titik awal. Nah, titik awal itu ditentukan 0, 0, 0. 0, 0 ini adalah X1, X2, X3. Berarti titik awalnya X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Nah, dengan EPS itu bukan episode ya, tetapi ini epsilon. Epsilonnya saya tentukan 0,0005. 0nya ada 3, 0,0005. Jadi ini epsilonnya. Sistemnya adalah ini, 3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 5, 4x1 tambah 7x2 kurang 3x3 sama dengan 20, 2x1 kurang 2x2 tambah 5x3 sama dengan 10. Ini akan kita cari hampiran solusinya dengan menggunakan iterasi Jacobi. Jadi saya akan menjawab ini dengan berbantuan Microsoft Excel. Nah, kita sudah di Microsoft Excel. Saya akan menjawab soal yang tadi yang saya sampaikan, di mana soalnya seperti ini. Dengan metode iterasi Jacobi, tentukan solusi dari sistem berikut dengan titik awal 000 dan epsilon 0,000, 0-nya 3 yang di belakang nih 5. Nah, sistemnya ini 3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 5. 4x1 tambah 7x2 kurang 3x3 sama dengan 20. 2x1 kurang 2x2 tambah 5x3 sama dengan 10. Nah, sistem ini yang pertama kita akan rubah jadi seperti ini. Yang pertama akan saya gunakan untuk mendapatkan x1 sama dengan sekian. Jadi x2 pindah, x3 pindah, 3-nya jadi pembagi. Jadi akan mendapat bentuk seperti ini. Min x2 tambah x3 tambah 5 per 3. Yang nomor 2 saya gunakan untuk mencari x2. Yang ketiga saya gunakan mencari x3. Jadi langkah pertama sekali ini harus dirubah dulu jadi bentuk seperti ini. Baru kita bisa lanjut ke tabel kerja ini. Paham ya? Jadi misalkan di sini saya sudah tuliskan iterasi awal itu adalah 000 ini, atau mungkin yang tadi saya jelaskan di PowerPoint adalah yang isi pangkat 0 tadi. Itu istilahnya adalah iterasi awal atau iterasi 0. Ya, di sini udah 0000, selisihnya kan belum ada karena sebelumnya ini nggak ada. Kita akan mulai dari iterasi 1. X1, sekarang lihat persamaan X1. X1 itu sama dengan ini. X2, X3 kita ambil dari yang sebelumnya. Jadi ini jadinya gimana? Sama dengan min dari X2 ditambah X3 ditambah 5 gitu ya, dibagi
3. Enter. Oke, itu. Nah, X2 kita dapatkan menggunakan nilai ini. X2 sama dengan min 4 X1. Oke, berarti X2 nya sama dengan min 4 kali X1 sekarang. X1 ditambah 3 kali X3 ditambah 20 dibagi 7. Enter. Oke, itu sekarang kita nyari X3. X3 diperhatikan di persamaan ini ya. X3 min 2 kali X1 ditambah 2 kali X2 ditambah 10 per 5. Oke, itu X3. Nah, caranya mencari selisih ya sama dengan itu bisa kita tentukan absolut ABS. Absolut itu adalah nilai mutlak. Nilai mutlak dari itu kurang itu. Ini bisa kita drag ya. Drag, tarik aja ke samping. Nah, yang kita perhatikan, nah epsilon ini gunanya apa? Cek yang ini, selisih yang ini nih. Kalau selisihnya ini ketiga-tiganya sudah kurang dari epsilon yang kita tentukan ini, maka hentikan iterasi. Berarti solusinya adalah yang terakhir ini sebagai solusi. Seperti caranya. Oke, ini kan belum masuk. Nah, kita bisa ambil di sini. Nah, yang ini bisa kita drag ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi kalian ini sama saja. D20 jadinya. D20 berarti tuh. Ini kalian cukup membuat manual yang iterasi 1 aja. Sisanya ini di blok seperti itu. Lalu kalau muncul tanda tambah hitam ini tarik ke bawah. Dia akan panjang jadi ke bawah. Nah, kita akan perhatikan nilai yang selisihnya itu yang kurang dari 0,05. Nah, ini ada pangkat min. Supaya tidak bingung, kita coba saja gunakan dia 6, mungkin 8, mungkin 11 angka di belakang koma. Number kita pakai 11 angka belakang koma. Oke, itu jadinya. Nah, yang di mana dia kurang dari di sini ya. Di iterasi 13. Kenapa di iterasi 13? Karena di iterasi 12 di selisih X2-nya itu masih 0,00056. Ini kan jelas lebih dari 0,0005. Ya, ini juga kurang dari sudah, ini kurang dari, cuman ini masih lebih dari. Berarti iterasi kita hentikan di iterasi 13. Karena kenapa? Karena di selisihnya ini 0,00002 sekian, 0,00003 sekian, ini 0, ini banyak malahan nolnya, pasti dia kurang dari epsilon yang kita tentukan, yaitu 0,0005. Oke, ini saya beri tanda kuning. Oke ya, berarti iterasi itu dihentikan sampai di sana. Setelah dihentikan, yang di bawahnya itu kalian bisa delete biar kalian nggak bingung. Oke, berarti iterasinya dihentikan pada iterasi 13 dengan alasan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, solusi atau hampiran solusinya akan menjadi yang ini. Ini saya berikan merah. Yang merah ini sebagai solusi dari sistem persamaan ini dengan metode Jacobi, titik awal 0,000 dengan epsilon 0,0005. Jadi didapatkan X1-nya adalah 1,506.108, X2-nya 3,132.622. Sorry, X2-nya itu, X3-nya 2,6505565. Oke, itu adalah cara menguji
atau menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear berdimensi banyak. Ya, saya berikan istilah berdimensi banyak, tetapi ini saya gunakan yang berdimensi 3. Silahkan kalau kalian ingin mencoba di rumah dengan berdimensi 4, 5, 6, dan seterusnya, silahkan. Di tutorial ini saya berikan contoh dengan yang berdimensi 3. Dapatkan hasil seperti ini. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.